Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaum sesama muda yang telah diberikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya akan kesempatan kepada rekan kita dan sangat hormat hadir di sini untuk tamu yang kita pada karena harga muncul. Saya tidak berkomentar, saya Istiqlal orang-orangnya itu sudah sangat terjatuh. Juga di sini orang berita Bapak Majelis Da'i selalu hadir kalau ada Islam. Kemudian beliau adalah ketua umum Partai dan Majelis. Saya ingin tetap ada peranan sebagai Istiqlal. Kemudian ada saudara kita juga Bu Wes Lim Dediani Lontong SE mewakili pengunjung. Karena beliau sangat aktif menghadiri dialog internasional. Tentu sahabat kita juga Pak Pendeta Jimmy Surmi, paling sering ke Istiqlal. Beliau seorang orang pintarnya PG. Kita sangat bangga pengalaman kami tokoh-tokoh muda Katolik Protestan lebih aktif dalam dialog. Nah, ini satu hal yang sangat menarik. Hari juga yang selalu aktif setiap bersama kita di Istiqlal, Kiplan Syamsuri Biskasar, dengan timnya dari Malaysia, ada orang juga. Jadi yang hari ini Romo Bapak Pendeta, selain pengurus PPMI, di sini juga ada dosen-dosen, karena di sini ada pendidikan para ulama. Saya pertama ingin menyampaikan perkenalan ke pendidikan para ulama dari malam. Kami ikut meeting mereka karena sudah kan hari ini alumni pertama kita di Amerika. Perpisahan tadi malam ada berapa orang Bapak? Ya, 13 ya. Jadi dia di Riverside, Los Angeles. Dia menyelesaikan kuliah mereka selama 6 bulan dan 6 bulan plus itu karena itu juga aktif bersosialisasi dengan masyarakat lintas agama di sana. Saya perlu jelaskan kepada teman-teman kita yang saya hormati. Saya banyak ditanya orang, kok kenapa kandidat ulamanya dikirim ke Amerika? Ada apa? Gagasan macam-macam, gagasan-gagasannya. Jadi kita harus sabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan beragam, karena Nabi Muhammad SAW juga dan tokoh-tokoh kita yang tergabung juga, saya kira juga sama. Bahkan semua pemimpin umat pertama itu pernah dianggap gila. Tidak ada nabi dalam Al-Quran yang tidak pernah dianggap gila. Ini kalau menyebut kamu orang gila. Jadi kalau ingin menjadi tokoh harus dianggap gila dulu. Sebelum dianggap Majnun itu gila, atau digunakan sahir, mungkin kalau itu bukan sihir.
Jadi predikat yang sering diaturkan dengan konotasi negatif kepada penganjur-penganjur agama ada dua, gila atau tukang sihir. Jadi kita semuanya tukang sihir di sini. Ya. Tapi kita belajar dari para pendahulu kita. Orang apa? Misalnya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini kawin umur 16 tahun kawin dengan kerajaan sebelah selatan India. Masya Allah, itu anak tunggal dengan anak tunggal kawin, dan hanya berapa umur 23 tahun sudah puncak-puncaknya misi politik seseorang itu. Dia tinggalkan istana, para dua kerajaan jadi satu, kan suami istri. Jadi dua kerajaan itu, satu kerajaan dipimpin oleh ayahnya sendiri, Sang Buddhis ini, dan Buddhis sendiri ini juga pewaris tahta kerajaan ayahnya. Jadi dua kerajaan di India, utara dan selatan menjadi satu kesatuan karena dipimpin oleh suami istri. Ya, saya nggak bisa bayangkan bagaimana menjadi sebuah pemilik negara besar di India dengan segala kejayaannya tiba-tiba ditinggalkan oleh pemimpin Siddhartha, masuk ke hutan belantara, ketemulah dengan para resi di situ. Ya Allah, kok kenapa? Raja di sini bukan tempat yang mulai di sini, tempatnya mulai di sana. Tidak mungkin bisa sabaran jadi seperti kami di sini hidup di bawah pohon, kemudian kehujanan, panas, kepanasan, binatang buas mengancam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang lurus mencapai puncak, ya, adalah Sang Buddhis itu sendiri. Jadi ini pembelajaran buat kita tokoh agama ya. Dua ujian yang paling berat, ujian serangan penderitaan atau ujian kemewahan puncak. Nah, kita harus lurus. Ya, iblis itu kan kalau orang tidak sanggup dilumpuhkan dengan cara penderitaan, hujatan, kadang-kadang dia pakai senjata lain, memanfaatkan kejayaan orang itu. Ya. Jadi kita semuanya yang hadir sini adalah tokoh-tokoh agama, terutama teman-teman kita dari madrasah pencetak ulama ini. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan bala'un hasanah, ada bala'un sayyi'ah. Dalam Al-Quran, bala'un hasanah itu ujian dalam bentuk kemewahan, kenikmatan. Bala'un sayyi'ah, ujian dalam bentuk penderitaan. Saya kira pengalaman kita sama semua agama. Umat kita itu lebih gampang lurus kalau diuji dengan penderitaan daripada diuji dengan kenikmatan. Kalau dalam Islam pengalaman kami begitu, saya kira kita semua di sana. Jadi ada hijab nurani, ada hijab zulmani. Hijab zulmani itu kegelapan, dinding-dinding kegelapan. Ada dinding-dinding cahaya. Cahaya yang terlalu terang itu juga menyilaukan. Kegelapan yang terlalu gelap itu juga membutakan. Dua-duanya berpotensi menjatuhkan orang. Jadi orang bisa jatuh itu karena kegelapan, kurang. Orang juga bisa jatuh itu karena cahaya yang sangat melimpah, nabrak karena terlalu silau. Maka kita diingatkan oleh kitab suci, hati-hati terhadap kegelapan, hati-hati terhadap cahaya yang berpotensi menjatuhkan. Nah, dalam hadis Nabi, khairul umuri awsatuha, yang terbaik itu adalah jalan tengah. Wa'in Allah, tidak perlu maksimum, tapi jalan tengah itu asal orang konsisten di jalur tengah, ya, wasatiyah, moderasi, itulah yang akan sampai. Itulah al-fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat berikutnya, jalan yang lurus itu
Siratal ladzina an'amta alaihim, pasti akan nikmat. Jadi kalau kita menempuh bukan jalan lurus itu tidak nikmat logikanya. Ghairil maghdub bukan jalannya orang yang al-maghdub. Maghdub itu di dalam bahasa Arab itu kata itu bisa juga berarti fluktuatif. Jadi kalau orang fluktuatif itu nggak nyampe, ibaratnya ini sungai, sebelah kanan daratan pohon-pohon, ada benang. Nah, kalau benang itu kuotanya hanya misalnya 4 meter, untuk benang penyelamat ini dipakai fluktuatif, nah itu nggak sampai ke badan seberang kan, seberang jalan ini. Hancur dia. Bagi Tuhan atas mungkin berpegang teguhlah kepada tali yang sudah dibentangkan kanan kiri. Nah, al-maghdub itu talinya nggak dipakai jalan lurus menyanggah dirinya, tetapi dipakai fluktuatif. Kalau ditimpa musibah, menjerit dia di bawah, diuji kemewahan, mabuk dia di atas. Jadi kerjanya mabuk menjerit. Itu bukan penempuh siratal mustaqim. Waladhalin, apa itu? Tersesat itu zigzag kanan kiri. Dia kelompok A, aku kan dari dulu mendukung A. Begitu kami bapak saya juga dari dulu kami turun-temurun mendukung Anda. Jadi kayak kumlot. Jadi kanan kiri nggak tahu, nggak punya kanan. Itu namanya al-dhalin. Ya, saya berani mengatakan ayat ini dong, bapak kita, karena saya ada hadis nanti bahwa surah Al-Fatihah itu induknya semua Alkitab. Maka itu surah Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Kutub, induknya semua kitab. Jadi kitab suci apapun, ya, induknya itu adalah surah Al-Fatihah. Maka itu kalau saya memperkenalkan Islam dengan Al-Fatihah, semua agama dan sekitar itu merasa apa ya, merasa dari senadi ada dari orang lain. Kekitaan kita itu coba kita alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah kata Tuhan Dia Maha Pengasih Penyayang. Semua agama mengimajinasikan bagaimana masyarakat itu menjadi feminin, bukan starter, bukan maskulin. Jadi Tuhan itu lebih menonjol sebagai Maha Pencinta daripada Tuhan Maha Pembenci, kan begitu loh. Allah itu lebih menonjol untuk dicintai, bukan untuk ditakuti. Bukan, Tuhan itu bukan Maha mengerikan untuk ditakuti, tapi Tuhan Maha Pencinta untuk kita cintai. Dia mencipta kita kan dengan cinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara, perawat alam semesta. Rabbon itu dalam bahasa Arab itu apa itu ya? Memelihara, nurture bahasa Inggris. Merawat, mengasuh, memelihara. Seperti ibu. Jadi Tuhan itu kayak ibu. Ada kasih sayang menunjuk. Jadi sejahat apapun seseorang, anak yang super jahat sekalipun, tiba-tiba anak itu datang mencium kaki ibunya. Ibu-ibu di sini saya tanya kalau sudah jadi ibu yang dia. Kalau ada anaknya super jahat, tiba-tiba anaknya datang mencium kakinya minta maaf, mau membunuh gak anak? Jadi kata hadis Nabi, bagaimana cintanya seorang ibu kepada bayinya, jauh lebih cinta Tuhan terhadap hambanya. Bayangkan. Jadi secinta apa ibu terhadap kita, cintanya Tuhan kepada kita itu jauh lebih cinta daripada cintanya seorang ibu terhadap bayinya. Itu ada hadisnya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Pemelihara alam, jamak di situ bukan rabbil alam, tapi rabbil alamin jamak. Jamak di situ artinya mau alam makrokosmos, mikrokosmos dirawat semuanya oleh Tuhan. Jadi Tuhan kita itu bukan hanya Tuhannya manusia, tapi Tuhannya pohon-pohon, Tuhannya alam. Jadi kalau kita menjewer, mematahkan ranting pohon, apa bedanya menjewer telinga orang kudus? Tentu Tuhan kita juga marah. Jadi dosa itu bukan hanya berdosa pada saat
menyiksa orang, tapi menyiksa kucing pun juga dosa, bahkan penyebab masuk neraka. Dalam hadis kami Romo ada hadis Nabi gini, ada seorang mengurung kucing sampai mati karena dicuri lautnya. Kata Nabi itu penghuni neraka. Tapi sebaliknya juga ada pendosa preman sampai jahatnya di ekstradisi, tidak boleh tinggal di dalam kota. Dia melihat ada seekor anjing menjulur-julurkan lidahnya, tapi tidak sanggup untuk menggapai air di telaga itu, telaga dalam. Dia buka sepatunya, baru dikasih air. Minumlah anjing itu, kata Rasulullah, itu penghuni surga. Jadi membunuh kucing masuk neraka, menyelamatkan anjing itu penghuni surga. Padahal yang membunuh kucing itu habis salat tahajud, salat malam, puasa Senin Kamis, masuk neraka gara-gara membunuh kucing. Ini penjahat yang tradisi menolong anjing, masuk surga. Begitu gampang kita masuk neraka, begitu gampang juga masuk surga kan. Jadi logika ini saya kira sangat universal. Agama manapun juga punya message yang sama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi 2 kali ya kalau dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kok kenapa Al-Fatihah 2 kali Ar-Rahman itu pakai redundan kan? Ya, jadi ini saya pinjam bahasanya Pak Jimmy, jadi orang cerdasnya Protestan. Saya suka mengikuti acara. Jadi saya lupa tadi apa sebenarnya. Pokoknya ini ada poin dari sini. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah as a person itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabbul itu Allah as a God. Jadi saya secara pribadi dan secara dan saya secara imam besar, Allah itu as a person, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Allah as a Rabbul, as a God, itu juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi jangan ada, saya sih secara pribadi nggak ada masalah, tapi saya sebagai pejabat nggak boleh begini. Berarti tak ada kualitas di sini. Tuhan memperkenankan as a person maupun as a God itu sama, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nggak boleh ada pemisahan. Jadi ini fully karakter yang dimiliki Tuhan perlu kita ikuti. Nah, ini penafsiran saya, kita bisa beda penafsiran kan. Malik Yaumiddin. Nah, ini saya kira lain ayatnya. Yang keempat itu eskatologis. Jadi kalau di dunia ini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau salah bisa minta maaf. Tapi kalau sudah mati, meninggal, Malik Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Jangan, tidak ada terlambat minta maaf kalau sudah mati. Jadi bagi kita yang teman-teman dari Abraham Kristen, Yahudi, Nasrani, Islam, sama, kita ada kehidupan sudah mati. Sama juga ini hidup juga kan, kita juga kenal reincarnation itu ya. Jadi sebenarnya kalau saya bahaskan di sini konsep reinkarnasi itu hampir sama dengan agama lain sebetulnya, tapi tidak ada waktu di sini. Kemudian juga ia akan aku doa, ia akan saya, bukan main, hanya engkau yang kami sembah. Dalam bahasa Arab itu maqul bih didahulukan, baru fi'il fa'ilnya itu ada dalam ilmu balagha, itu ada yufid ta'kid, ada stressing point, hanya engkau lah yang kami. Tidak dikatakan saya menyembah engkau. Rasa bahasanya saya menyembah engkau, ana a'buduka, itu enggak sakral, kurang sakral. Kalau kita katakan iya karena aku, the only you I worship, hanya engkau yang kami sembah. Jadi penekanannya stress point itu pada maf'ulnya, orang ketiganya. Iya karena aku, iya karena saya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini doa terpujagat ini. Jadi kalau ini lebih bisa pujagat daripada Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah kalau kita sudah ditunjuki jalan yang lurus, sebetulnya nggak perlu doa yang lain.
Kalau kita dianugerahkan jalan lurus, mau minta apa lagi? Toh muaranya ke situ. Jadi saya mau menduga Romo memberikan ketulusan hatinya, menyampaikan titik temu antara kita satu sama lain. Humanity is one in one, there is no other. Maka Al-Quran mengatakan walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Aneh. Saya pikir kok kenapa Tuhan tidak mengatakan dan tidak pernah ada ayatnya walaqad karramna muslimin, Allah memuliakan orang-orang Islam. Enggak ada. Ya. Allah memuliakan anak cucu Adam. Dalam banget itu maknanya ayat ini. Artinya siapapun, apapun agamanya, etniknya, warna kulitnya, etniknya, jenis kelaminnya, wajib hukumnya. Ini dalam Romo Pak Pendeta. Dalam bahasa itu beda fathara dengan karamah. Kalau fathara itu penghormatan tapi sifatnya proper itu puncak budaya. Tapi kalau karamah itu sacred, memuliakan kayak Tuhan gitu. Jadi memuliakan presiden itu levelnya fathara. Tapi kalau memuliakan level Tuhan, itu levelnya Tuhan. Jadi Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Tidak dikatakan walaqad faddalna bani Adam. Itu dalam banget saya. Nah inilah yang perlu kita pahamkan kepada kaum kita, terutama umat Islam. Caranya Tuhan memperkenalkan betapa mulianya manusia itu. Allah menggunakan kata-kata karramah. Allah memuliakan anak cucu Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Saya mohon betul-betul ini kita semua menghayati apapun agama kita. Anak cucu Adam luar biasa. Makanya kita bukan anak cucu Adam ya bagi kita, jadi lain penghormatan. Kemudian juga yang terakhir saya sampaikan, dalam hadis Nabi, mematahkan tulang rusuk orang hidup, mematahkan tulang rusuk mayat, apapun agamanya mayat itu, ya, sama dosanya mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Jadi mematahkan tulang rusuknya mayat kuburan itu, begitu mulianya manusia itu, sama dosanya kalau kita mematahkan anak cucu tulang rusuknya orang itu. Jadi hak asasi manusia itu sedemikian tinggi. Karena itu pada hari ini teman-teman, kita bersyukur ya, kita saling mendoakan. Bukan hanya mendoakan orang Islam ya syuhada, tapi kita siapapun pahlawan, urusan surga itu prerogatifnya Tuhan, bukan prerogatif kita. Ya. Inilah, terima kasih atas bimbingan sahabat-sahabat kita semua di sini, sahabat-sahabat kita sebagai negara bangsa Indonesia. Saling merindukanlah kita semuanya satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal. Acara dialog ini juga dihadiri oleh karyawan dan karyawati Masjid Istiqlal dan para guru madrasah Masjid Istiqlal. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan oleh para narasumber kami. Perkenankan kami memperkenalkan setiap dari narasumbernya. Dari Uskup Agung Jakarta, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Kemudian Ketua Umum Parsida Hindu Dharma Indonesia PHDI, Bapak Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatanaya. Kemudian Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Lintas Agama DPP Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin, Ibu Liliani Lotto SE MAG. Dan terakhir adalah Sekretariat Eksekutif Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Bidang Kesaksian dan Kebutuhan Ciptaan KKC, Bapak Pendeta Jimmy Somin.
Kami mulai acara ini sekaligus diskusi dan tanya jawab dalam Dialog Nusantara Baru Indonesia Maju, dipandu oleh Bapak Hendra Sofyansyah SOS M.Ikom selaku moderator. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan tentunya guru dan orang tua kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal. Insyaallah mudah-mudahan beliau selalu sehat, dapat selalu melimpahkan ilmunya kepada kita semua, dan Allah berikan keberkahan hidupnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat, yang kami hormati Bapak Monsieur Kardinal Ignatius Suharyo, sahabat datang Pak, dan juga kami hormati Ibu Lim Liliani Lonto SE.MAG, Ketua Hubungan Antara Lembaga dan Lintas Agama, juga Bapak Pendeta Jimmy Stormin, Sekretaris Eksekutif Persekutuan Gereja Indonesia. Kita aplaus kepada para narasumber kita pada satu lagi yang tentunya tidak terlupa, yaitu Bapak Mejen ya. Saya mohon maaf sekali lagi Pak. Sebetulnya nggak lupa Pak, tapi karena saya terlalu grogi. Tadi sempat di sana disebutkan bahwasanya nanti harus hati-hati. Ada Pak Mejen, Bapak Wisnu Bawatenaya, Ketua Umum Parasida Dharma Indonesia. Orang-orang hebat di depan kita ini tentunya memiliki hal-hal yang sangat bisa menginspirasi kita semua. Hadir di pada kita semua ya. Yang kami hormati juga para kabit, ada kabit Kepala Penyelenggara Bidang Penyelenggara Peribadatan Bapak Kiai Haji Bukhari Said Al-Tahir LCMA, Kepala Bidang Diklat Bapak Farid F. Sainong PhD, Kepala Bidang Riayah Bapak Dr. Ismail Jamidun, Bapak Kepala Bidang Disos Daun Laksamana Dr. Asep Saifuddin, juga Kepala Sekretariat Badan Pengelola Masjid Istiqlal Bapak Haji Mubarak MFG, para direksi Istiqlal Global Fund yang mendukung acara kita pada hari ini, berikan aplaus. Juga para Wakabit BPI serta Kabak dan Kasubag, juga Kasubit, dan para guru, para siswa Madrasah Istiqlal Jakarta. Kita tepuk tangan semuanya. Baiklah para hadirin semuanya, Indonesia tidak akan terlepas dari karakteristik bangsa yang memiliki nilai agamis yang sangat kuat. Tentu juga nilai-nilai nasionalisme yang sangat kokoh. Maka pada kesempatan yang berharga ini, dalam acara dialog kebangsaan tokoh lintas agama, kita akan mendapatkan paparan-paparan yang insya Allah akan sangat bermakna bagi kita semua. Antara lain yaitu bagaimana peran dan strategi, karena dalam tema kali ini mengenai kebangsaan Nusantara Baru dan Indonesia Maju, ada sebuah kaidah di dalam bahasa Arab, kaidah yang kita kenal di dalam usul fikih, bahwasanya al-muhafadzah 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid aslah, memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, kita sebagai tokoh-tokoh agama ini tentunya harus bisa menemukan satu titik temu, yaitu garis lurus dalam hal beragama di tengah-tengah sebagai bagian daripada program pemerintah ataupun negara ini adalah moderasi beragama. Maka dari itu kita ingin sama-sama mendengarkan paparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu
Yang kami hormati Bapak Monsieur Kardinal Ignatius Wahyu, Uskup Keuskupan Jakarta. Silakan Pak. Boleh depan dulu ya, silakan. Ya. Atau berdiri di sini atau di depan boleh Pak, silakan. Kita santai saja dialognya Pak. Pak Pemaran akan titik temu tadi yang disampaikan oleh Profesor. Kita berikan terus kepada Bapak Monsieur Ignatius Kardinal Ignatius Wahyu. Dengan selalu menghormati para sahabat, izinkan saya menyapa para ibu dan bapak dengan satu kata, para sahabat yang saya hormati. Pertama-tama tentu pada Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ini kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kita dan menjaga kesatuan kita selama 79 tahun. Kalau saya melihat sejarah yang namanya persatuan, itu ternyata sangat menentukan di dalam sejarah bangsa kita. Secara sederhana saya berpikir begini, selama 350 tahun kita ini dijajah, 350 tahun, sampai pada suatu titik di dalam sejarah bangsa kita, Sumpah Pemuda tahun 28, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. 17 tahun, hanya 17 tahun. Silahkan membandingkan dengan yang 350 tahun ini. 17 tahun sesudah Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan dinyatakan. Salah satu hal yang bagi saya sangat penting, dalam keadaan apapun, dengan tantangan apapun, kesatuan dan persatuan itu mesti kita jaga bersama-sama. Itulah yang paling penting untuk kita syukuri. Kemerdekaan dengan segala macam cita-citanya yang mulia dan luhur, dan saya merasa bahwa tema-tema kemerdekaan seperti hari ini, tahun ini, Nusantara Baru, Indonesia Baru, bagi saya bukan sekedar semboyan, tetapi ungkapan niat untuk terus berusaha menuju tercapainya cita-cita kemerdekaan. Izinkan saya menyampaikan satu dua gagasan yang terinspirasi oleh yang disampaikan oleh Bapak Imam Besar ketika kita ada di depan tadi, dan yang tadi juga disampaikan di dalam sambutan beliau. Salah satu kalimat yang saya ingat betul dalam wejangan yang disampaikan di halaman tadi adalah kesenjangan di negara kita adalah luka kemerdekaan. Betul teman-teman saya. Ini suatu kalimat yang saya kira sungguh sangat mendalam, suatu analisa yang sangat berwawasan luas yang dirumuskan di dalam satu kalimat yang begitu berisi. Saya bertanya, apakah kesenjangan itu satu-satunya luka kemerdekaan? Pasti banyak luka-luka yang lain, baik kecil maupun besar. Maka pertanyaannya adalah, apa yang membuat kemerdekaan kita terluka? Alasannya juga banyak. Salah satunya kesenjangan. Apa yang membuat kesenjangan itu terjadi? Salah satu penyakit yang setiap hari kita lihat dibeberkan di koran, di televisi, di mana-mana adalah korupsi. Salah satu angka yang mengejutkan saya misalnya korupsi yang berkaitan
berkaitan dengan timah itu kalau dirupiahkan 300 triliun, mengerikan sekali. Belum lagi yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya membaca laporan di Kompas. Saya bukan agen Kompas, tapi karena saya jadi Kompas saya sebut, soal sampah makanan. Dari satu pihak, saudara-saudara kita, anak-anak kita banyak yang kurang gizi. Dari lain pihak, sampah makanan di negeri kita ini, menurut laporan itu, setahun kalau dirupiahkan juga 300 triliun rupiah. Dari mana luka-luka itu berasal? Itu luka-luka kemerdekaan. Sambungannya yang ingin saya sharingkan, saya bagikan adalah tadi disebut oleh Bapak Imam Besar, siapakah Allah itu bagi kita? Jadi Bapak Imam Besar mengatakan Allah itu Sang Maha Rahim. Betul Bapak Imam Besar ya? Kalau dasarnya salah kan nanti omongan saya juga salah. Itulah sekarang saya berbagi pengalaman atau renungan saya menjelang kedatangan Paus Fransiskus yang juga akan hadir di Masjid Istiqlal ini. Kalau kita membaca riwayat hidup Paus Fransiskus, salah satu titik penting yang menentukan cara berpikirnya, cara bertindaknya, pilihan-pilihannya justru adalah pengalaman pribadi bahwa Allah itu Maha Rahim. Itu beliau alami pada waktu beliau berusia 17 tahun, masih sangat muda. Pengalamannya begitu menancap di dalam batinnya, menyadarkan dia bahwa dia adalah orang berdosa. Itu yang sampai sekarang terus beliau katakan, saya orang berdosa, saya orang berdosa sebagai paus karena pengalaman itu. Tetapi tidak berhenti pada pengalaman sebagai orang berdosa, tetapi pengalaman sebagai orang berdosa yang dikasihi oleh Allah yang Maha Rahim dan kerahimannya tanpa batas. Saya merasa sangat penting berbicara mengenai pengalaman akan Allah ini, karena pengalaman atau faham tentang Allah itu sangat menentukan di dalam hidup seseorang. Ketuhanan yang Maha Esa nomor satu. Pertanyaannya, mana faham saya tentang Tuhan? Dan lebih daripada itu, mana pengalaman saya akan Tuhan? Kalau saya membaca riwayat hidup Paus Fransiskus, singkat kata, pengalaman dasar bahwa Allah itu Maha Rahim berbuah pada transformasi pribadi. Jadi kalau iman mengatakan orang beriman tetapi tidak ada transformasi di dalam dirinya, imannya bisa diberi tanda tanya. Transformasi pribadi ini dapat kita baca di dalam pilihan-pilihan pokoknya, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau pilihan yang kecil, paus itu biasanya sepatunya merah, tetapi beliau tidak pernah menggunakan sepatu merah. Sepatunya yang hitam, yang sudah dipakai lama, kelihatan dari lekuk kulit itu. Mengapa beliau memilih itu? Karena dia tidak ingin dikenal sebagai tanda petik pejabat dengan segala macam aksesorinya. Dia ingin dikenal sebagai pelayan. Transformasi pribadi. Dan pilihan yang besar lain, misalnya ketika sebagai paus beliau keluar dari Vatikan untuk pertama kali, kemana dia pergi? Dia pergi ke suatu pulau di Italia Selatan, namanya Pulau Lampedusa. Seperti Pulau Galang di Indonesia tahun 70-an, tempat para pengungsi dari Vietnam waktu itu ditampung. Lampedusa adalah tempat penampungan
pengungsi-pengungsi atau imigran-imigran dari Afrika yang ingin mencari kehidupan lebih baik di Afrika, di Eropa. Tidak semua imigran sampai ke tujuan. Banyak yang tenggelam di ke dalam laut. Beliau memilih pergi ke sana dan menyampaikan satu kalimat yang sangat keras. Beliau mengatakan begini, kalau ada ratusan orang tenggelam di laut ketika mencari hidup yang lebih baik, dunia diam. Tetapi kalau indeks harga saham turun 1 poin, dunia ramai. Di balik kalimat ini ada keberpihakan yang sangat dahsyat. Pilihan-pilihan pribadi seperti itu adalah buah dari pengalaman iman, transformasi pribadi. Pengaruhnya apa bagi gereja Katolik sekarang? Terjadilah transformasi institusi, pengalaman pribadi, transformasi pribadi, transformasi institusi. Gereja sedang berubah wajah. Kalau dulu yang ditampilkan adalah tanda petik kekuasaan, sekarang yang ditampilkan adalah pelayanan. Itu jelas sekali dalam nama departemen-departemen di Vatikan. Dulu namanya departemen-departemen itu kongregasi suci. Namanya seperti itu. Sekarang namanya diubah menjadi dikasteri, departemen biasa. Tidak pakai suci karena ada korupsi juga di sana. Maka disebut dikasteri, departemen untuk pelayanan-pelayanan. Institusi sedang berubah. Saya berharap moga-moga rumus tema kemerdekaan tahun ini, Nusantara Baru, Indonesia Baru, sungguh mencerminkan cita-cita siapapun, khususnya yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan strategis untuk masa depan bangsa kita, tidak tinggal sebagai semboyan. Dan sebagai umat warga bangsa yang sungguh-sungguh beragama, moga-moga pengalaman akan Allah yang Maha Rahim membuahkan transformasi pribadi, khususnya pada pemimpin-pemimpin kita. Dan saya yakin kalau transformasi pribadi itu terjadi, Indonesia akan bertransformasi menuju Indonesia yang maju. Tuhan memberkati. Saya terima kasih kepada Bapak Ignatius Kardinal Saljo Hardoarjo yang telah menyampaikan kepada kita begitu sangat inspiratif. Personal transformation akan membuahkan kepada institution formation, dan ini sangat bertemu titik temu yang tadi disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Nasrullah. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu, kita akan juga selanjutnya ada acara lain dan sebagainya. Kita akan memberikan waktu sekitar 5-7 menit ya, untuk bisa efisienkan waktu, karena saat ini adalah waktu untuk Bapak Majen TNI Purnawan Wisnu Bawatenaya. Aplaus kepada Bapak Wisnu, Ketua Umum Perikatan Hindu Dharma Indonesia PHRI. Mohon maaf Pak, saya jangan dibidik Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Witatum Tien, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Pancasila, Merdeka. Kita sedang sosialisasikan Salam Pancasila, tangannya seperti ini, rapatkan jari-jarinya. Salam Pancasila, Merdeka. Bapak Ibu sekalian, Ustaz Imam Besar, Romo, Katedral, Pendeta, para tokoh sekalian, kalau kita ingat respek ke belakang, pidato Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno tahun 1966, pidato terakhirnya selaku kepala negara dengan judul Jas Merah.
Jangan sekali merupakan sejarah. Jangan sekali meninggalkan sejarah. Maka kami mengajak dengan dialog kebangsaan Nusantara baru Indonesia maju. Tetapi sejarah jangan pernah ditinggal. Maka sejarah bangsa ini pertama ketika Kerajaan Majapahit ada Gajah Mada Muti Palapa itu baru ingin punya cita-cita satu bangsa. Tahun 1908 Budi Utomo ini kesadaran berbangsa mulai muncul. 1928 Sumpah Pemuda, aspirasi satu bangsa telah ada oleh anak muda kita dari seluruh Nusantara. Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa persatuan Indonesia. Ikut-ikut yang harus kita ingat. 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta tadi disampaikan di lapangan proklamasi. Maka dahulu orang-orang tua kita, the founding parents kita berteriak dengan semangat. Bukan berteriak, tidak hanya merdeka, merdeka atau mati. Beranikah kita teriak hari ini seperti itu? Merdeka, bebas tapi tidak takut mati. Ini kita ingin berani. Kebetulan saya pensiunan tentara di Kopassus sana, saya selalu teriak. Merdeka itu artinya orang-orang yang mampu mengendalikan panca indrianya, mata, telinga, hidung, lidah, kulitnya. Itu yang pertama. Matanya dipakai 2 kali jadi mata-mata. Terlalu banyak dipakai jadi mata keranjang. Jadi rusak. Hidungnya hidung belang. Telinganya hidung, lidahnya keluh. Nah, tangannya kesana kemari. Ditambah 5 lagi. Dalam aspek kehidupan 5 lagi yang bergerak. Mulutnya amat kami buat hoax. Tangannya cuci tangan, tidak tanggung jawab. Kakinya langkah 1000 meninggalkan tempat tugas. Kalau tentara namanya mana udah hukumannya tembak mati. Kemudian kelaminnya mencakul di tempat orang lain, di sana. Hati-hati. Kemudian satu lagi yang di belakang seperti kuda, tidak tahu toilet di mana. Terakhir pikirannya, tiba-tiba ingin jadi presiden, tiba-tiba ingin jadi menteri, jadi jenderal. Tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang instan. Bertahap, bertingkat, berlanjut, fokus, terus-menerus, berkesinambungan baru nyampe. Maka ada tahapannya. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, mahasiswa pelajar dan seterusnya, kita ajak dahulu Bang sampaikan perlu ada kesadaran sejarah. Ini perlu ada kesadaran sejarah agar jiwa-jiwa nasionalisme kita, patriotisme kita ini semakin kuat, semakin kokoh, tidak mudah diadopsi oleh siapapun juga. Maka setelah proklamasi ada 4 konsensus dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 tadi, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini lengkapnya dalam negara agama berbaca Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggala. Kode kata Dharma ini artinya kebenaran, bukan pembenaran, jadi kebenaran. Dharma agama, Dharma sastra referensinya, Dharma Tula berdiskusi seperti hari ini, Dharma Gita budaya. Dharma yang telah dari tempat benar ke tempat benar, dari tempat ke tempat benar. Dharma dana anggarannya juga benar. Kemudian ada Dharma juga bertempur pun dengan benar. Kemudian terakhir Dharma Sakti, ini siklus hidup benar terus benar sampai kalian kubur pun benar. Maka terbukalah kita dari itu sudah terbuka lebar. Nah oleh sebab itu kita selalu sampaikan dalam bahasa Sanskertanya namanya Sat Chit Ananda, satu satya kebenaran. Chit itu kesadaran, Ananda kebahagiaan. Maka ada 5 namanya Panca Satya. 1 Satya Hridaya. Dengarkan kata hati, jangan dengarkan kata tetangga sebelah.
wacana, mulutnya tidak, supaya tidak tadi ada hoax. Kemudian Satya Semaya, janji, jangan lupakan janji. Sebelum pemilu kita janji, setelah jadi hati-hati. Dahulu ketika kuliah KKN, kuliah kerja nyatanya udah hebat, kita selesai. Setelah jadi pejabat KKN lagi, korupsi, jangan. Ini kita lihat. Maka imam besar, tokoh agama ada di hulu, bukan pemadam kebakaran, pembangunan hilirisasi. Ini yang terus kita sampaikan. Maka kami ajak kepada perilaku. Kalau Pak Dirman sampaikan pikir, ucap, tindakan. Put it-nya itu informasi dan teknologi didasari oleh iman takwa. Pikirannya ada 3. Artinya jangan pernah berpikir dengan dengki dan iri hati. Kedua, harus sabar. Ning, nung, seperti kata menang, diam, ning. Hanung jelas baru menang, cari solusi. Kemudian tentu ada hukum selama iman, baik buruk benar salah, hitam putih. Nah maka ini hukum alam. Itu pikiran, ada 3. Mulutnya ada 4. Jangan pernah berkata kasar, jangan jahat, jangan fitnah, jangan bohong. Itu 4 itu. Kalau itu dilakukan itu jadi rusaknya di medsos dan sebagainya, berantem. Ya. Kemudian yang terakhir tindakannya ada 3. Jangan gunakan kekerasan, jangan membunuh, jangan mencuri, terakhir jangan zina. Jadi 10 prinsip ini kalau kita pegang dalam keseharian, Indonesia akan damai. Maka kita ajak adik-adik bersama-sama lakukan do the best. Maka seperti ini mungkin kalau di Muslim bertanya, ini tuh ongkaran ada satunya Tuhan yang Maha Esa. Ini bulatkan pikiran, bulatkan hati. 1 dibagi 0 sama dengan Amerika. Percayalah pada Tuhan Maha Kuasa, apapun yang kita kerjakan karena hidup Tuhan, bangsa kita merdeka. Maka kita nikmat kemerdekaan yang telah disampaikan oleh guru bangsa kita, tokoh-tokoh besar kita, khususnya Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Tata, tentrem, kerta, berhati. Tata mulai diri sendiri, tata di keluarga, jadi keluarga yang sakinah, atau sakinah, yang dihidup sakinah. Kemudian tata di RT, RW, di desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, tata negara kita. Ini yang kita berharap. Tentrem, aman, dan nyaman. Kalau di Bali, aman dan nyaman. Nyaman itu agak seleksi. Jangan sekali lagi aman dan nyaman. Safety first kita aman, lingkungan juga aman. Tata dan kerja, kerja keras, lurus, ikhlas, cerdas, dan seterusnya. Ujungnya kerjasama, gotong royong. Kemudian kalau sudah berhasil, tata dan harja, berbagi, sedekah, bantu supaya ada yang miskin tadi, kesenjangan tadi supaya makin rapat. Tidak ada jurang yang terlalu dalam. Ini yang kita ingin. Maka kita ingin memilih presiden itu seperti Soekarno-Hatta ibaratnya. Hari ini, ya, kalau di sana pesawat Garuda ya, pilotnya hari ini Pak Maruf Amin, Pak Jokowi, pilotnya Pak Maruf Amin. Pramudaranya ada Pak Luhut, ada Bu Ani, yang kita penumpangnya. Mudah-mudahan semoga nanti mendaratnya sempurna. Sebentar lagi pergantian pilot Oktober nanti. Ada Pak Prabowo, Pak Gibran, nanti siapa lagi pramudaranya kita penumpangnya. Kita doakan bersama-sama semoga bisa terbang lebih tinggi. Amin. Ya, sehingga kita menuju kemudian calon-calon pemimpin bangsa adik-adik kita ini belajar dan terus belajar sampai ke guru, karena anak-anak muda sekarang kritis, kreativitasnya tinggi, perlu kolaborasi dan saling berkontribusi. Anak-anak yang bisa hidup sendiri, karena kita ingin membangun bangsa ini yang membuat sumber daya manusianya manusia rohani, itu pertama. Maka Pak Kiai, Pak Imam, Monsar, Kardinal, kita semua
tokoh agama, ingin rohaninya, percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Gaib itu, yang bisa digambar tadi. Kemudian kita ingin mengajak jasmaninya sehat, mensana and corpore sano, badannya sehat, lari, lompat, loncat, dorong, tarik, banting, terjun, dalam sehat, sudah tadi. Kemudian sudah fisiknya sehat, jiwanya tidak sakit jiwa, tidak dikirim ke rumah sakit RSJ. Tapi spiritualnya bagus, rajin ke masjid, rajin ke gereja, rajin ke pura. Lebih Hindu katakan ke pura, ini sekali aja, bukan ke pura-puraan. Nggak sampai di pura, tapi di warung saja masuk pura. Nah, inilah yang kita ingin sampaikan. Jadi rohaninya, kemudian jasmaninya, yang ketiga adalah sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Imam besar sudah sampaikan, kita selalu saling menghormati, bergandengan tangan, ya, kokoh kuat kita sebagai anak bangsa dari Sabang Merauke, dari Megas sampai Pulau Rote. Kemudian memang kita di dalam undang-undang dasar kita, pendidikan nasional kita menginginkan kita iman takwa menuju manusia-manusia berakhlak mulia. Maka kata akhlak ini sekarang dibagi di BUMN itu. Ada amanah, kita kerjakan dengan baik. Kompetensi kita sesuaikan, menjadi tentara atau jadi ekonom dan sebagainya, sesuaikan dengan kompetensinya untuk bekerja buat bangsa dan negara. Nah, oleh sebab itu harmoni, kemudian bisa beradaptasi, dan kita loyal terhadap siapapun juga terhadap pemimpin kita. Maka kita diingatkan terus tokoh agama terus memberikan siraman rohani kepada masyarakat kita, sehingga betul kebinekaan kita perlu kita jaga. Kalau kita tidak jaga, kan sulit. Maka saya katakan kita 2 bulan lagi, 3 bulan lagi memilih pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten. Kita akan memilih leader, pemimpin sekaligus manajer, bukan dealer. Jadi pemimpin yang bisa memanagement bangsa ini. Kita punya tambang, kita punya kebun, kita punya macam-macam, sehingga tidak ada terjadi lagi korupsi tersebut, sehingga tidak terjadi lagi stunting, dan kita betul-betul Indonesia akan tambah maju, tambah jaya. Jadi Indonesia Raya. Maka saya tutup dengan tadi kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebetulnya 3 stansa. Stansa pertama, mari kita berseru Indonesia tetap bisa. Stansa kedua, mari kita berdoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanjay Rahayu Om Sandi Sandi Sandi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih kepada Pak Jenderal. Mohon maaf Pak Jenderal ya, tadi terlupa. Seperti saya melupakan salah satu cikuan Samsudin dari atas keagamaan dari Kedutaan Malaysia. Tapi itu tidak merupakan satu pertempuran ya Pak ya. Kalau kita pertempurannya hanya sepak bola aja Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk waktu yang kami silakan kepada Ibu W.S. Lim Liliani Lontong SE MAG, Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Lintas Agama DPP Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur dan terima kasih atas berkat dan rahmat daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh berkumpul dan bersama di Masjid Istiqlal bersama Imam Besar. Ya, terima kasih hari ini saya mengikuti upacara bendera secara bersama-sama. Saya kira ini pertama kali, ternyata sudah ketiga kali ya. Jadi ini bisa dilanjutkan setiap tahun, kita bisa terus bersama bersilaturahmi. Dengan hormat kami sampaikan kepada Pak Imam Besar, Pak Nansarudin Umar, Pak Kardinal, Pak Jimmy Sormin, Pendeta Pak Wisnu ya, Bawa Tenaya, dan Pak Sam dari Kedubes Malaysia. Terima kasih kita boleh bertemu kembali. Dan hari ini
kita dalam dialog bangsaan Nusantara Baru dan Indonesia Maju. Kalau di agama Konghucu itu ada ayat yang berbunyi, tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Jangan ditinggalkan ya, hanya untuk sekedar pertimbangan pribadi. Bersiap untuk mati, tetapi jangan pergi. Jadi maksudnya apa? Ini kita yang tinggal ini ya di bumi Pancasila, kita tentunya harus benar-benar menjaga ya negara kita agar tidak terprovokasi oleh ulah-ulah manusia yang saat ini juga ya banyak juga ya yang mengubah-ngabrik gitu. Jadi kita harus berjaga ya, kita harus tetap bersiap ya. Kalau di Islam bilang berjihad ya, kita harus bersama-sama memperjuangkan negara kita supaya tetap makmur ya. Apalagi kita tahun 2045 mudah-mudahan menuju Indonesia emas ya. Jadi kita boleh berbangga karena kita hidup di Indonesia ini mempunyai ideologi Pancasila yang sangat luar biasa, dan kiranya ideologi Pancasila ini boleh menjadi ideologi dunia ya, karena bisa untuk membangun keharmonisan agung ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa selalu, sekarang banyak sekali hoax-hoax yang beredar ya. Kita harus bisa meneliti hakikat tiap perkara ya. Dengan meneliti hakikat tiap perkara tentu akan cukup pengetahuan kita. Jadi setiap ada berita-berita apa, jangan kita terima secara mentah-mentah. Harus kita sortir, harus kita filter dengan baik, karena kita ini apalagi orang-orang yang berpendidikan, tentunya kita harus lebih bijaksana di dalam menyikapi setiap tindakan atau setiap perbuatan yang dilakukan siapapun. Tentunya kita mari secara bersama-sama ya, untuk kita bisa saling menjaga, saling menghormati ya, dan kita bergotong royong untuk membangun kebersamaan ya. Jadi dengan kita meneliti hakikatnya perkara tentu akan cukup pengetahuan kita. Dengan cukup pengetahuan kita tentu kita bisa mengimankan tekad kita. Bagaimana kita bisa mengimankan tekad? Kita udah tahu tujuan kita untuk apa. Tujuan menuju Indonesia emas harus bagaimana. Tentunya kita sebagai warga Indonesia yang baik, tentunya kita harus siap berjuang untuk negara kita. Jangan kita memikirkan agama atau apapun gitu ya. Kita harus bisa berkontribusi untuk negara kita. Di 4 penjuru samudera kita semua bersaudara. Kalau kita bersaudara tentu kita harus saling mendukung, harus saling mensupport ya. Jadi saling membantu agar supaya negara kita bisa maju. Dengan iman yang dengan tekad kita yang kita sudah tahu tujuan kita mau bagaimana, tentunya kita harus juga bisa meluruskan hati. Bagaimana cara meluruskan hati? Gembira, marah, sedih, dan senang itu sebelum timbul dinamai tengah. Setelah timbul tetapi masih di batas tengah dinamai harmonis. Tengah itulah pokok dunia, dan keharmonisan itulah cara untuk menempuh jalan suci di dunia. Jadi kita harus bisa senantiasa mengetengahkan ya segala perasaan yang ada. Jadi kalau ada emosi yang berlebihan harus diketengahkan ya. Sekarang dikenal dengan kita harus selalu bisa moderasi beragama. Padahal dari zaman dulu sebenarnya juga semua agama sudah berusaha supaya kita secara manusia harus selalu bersikap tengah ya, wasatria. Jadi apapun yang kita pelajari itu, jadi setiap apa yang kita hadapi kita senantiasa harus bersikap dengan tenang, dengan bijak ya. Setiap manusia tentu mempunyai selain mempunyai nafsu-nafsu, tentu mempunyai benih-benih kebajikan. Ada cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Benih-benih kebajikan itu harus kita kembangkan agar tetap
terus menanjak ya, terus naik gitu. Nah, dan nafsu-nafsu harus kita ketengahkan biar tetap tengah harmonis. Dengan demikian kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, menjalankan benih-benih kebajikan itu, dan senantiasa terus kita bisa mengatasi emosi yang ada dalam diri. Tentunya kerukunan dan kedamaian dapat tercapai ya. Jadi setelah kita bisa meluruskan hati kita, tentu kita bisa membina diri kita. Bagaimana diri kita tidak bisa terbina, kita membina keluarga kalau diri sendiri belum terbina bagaimana? Jadi kita harus bisa membina diri kita dengan baik, bagaimana menjadi orang baik, bagaimana cara bergaul. Padahal sebenarnya cuma masalah kecil-kecil, tapi kalau masalah kecil tidak kita perhatikan, dari tata krama, cara sopan santun, bagaimana cara bergaul, cara berucap gitu ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Dengan demikian semua pasti akan lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, setelah kita bisa membina diri, tentunya kita bisa membereskan rumah tangga kita ya. Kalau kita semua bisa membereskan rumah tangga, karena kita sudah bisa membina diri kita, tidak mudah emosi ya. Jadi di dalam rumah tangga juga akan harmonis, bahagia, sejahtera, itu pasti akan tercapai. Dan kalau setiap rumah tangga yang beres, tentunya negara itu akan damai, akan aman, tidak mengurusi urusan konflik-konflik keluarga ya. Negara akan makin aman. Kalau semua negaranya aman, tentu dapat tercapai damai di dunia. Kita semua ingin hidup damai. Negara Indonesia yang penuh dengan keragaman ya, tentunya itu harus kita syukuri ya. Tentunya kita kepengen hidup di negara yang baldatun toibatun warubun gofur ya. Semua kepengen ya. Jadi bagaimana sih supaya kita tidak berkonflik? Kita hidup di negara yang banyak sekali agama ya, agama yang sudah diakui ataupun masih di dalam perlindungan, itu semua harus kita akui. Kita harus bina supaya tetap ini. Jadi bila berlainan jalan suci, kita jangan berdebat ya. Apa namanya? Lakum dinukum wali yadin ya. Jadi mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Saya juga ambil kuliah S2 di UIN Ciputat, di Fakultas Unir. Sangat keren ya, karena sebenarnya hadir tsunami juga kan unggulnya mau logisim. Tapi saya walaupun orang Tionghoa mau belajar juga di UIN ya, di Islam. Jadi sebenarnya untuk pendidikan itu tiada batasnya. Dimanapun kita mau belajar itu pasti bisa ya. Kita saling belajar, kita bisa saling menghargai. Dengan demikian baru diketahui ternyata benar-benar agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi buat Mulim. Tadi sebetulnya bisik-bisik dari Pak Kepala Bidang Wilayah, itu mahasiswa terbaik itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk berlagak ilas, untuk berlagak walau bisin bahasa itu ada pepatah Arab, galilah ilmu walau harus ke negeri Cina. Terima kasih Bu, sangat inspiratif sekali. Namun untuk terakhir kali narasumber kita akan menyampaikan poin-poin yang sangat penting ataupun yang akan menginspirasi kita semua, yaitu Bapak Pendeta Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) pada bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan. Berikan aplaus kepada Bapak Jimmy Sormin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Merdeka. Sohibul baik guru kami, Pak Mamsa, kami sayangi, kami cintai. Kalau beliau sudah berceramah atau menyampaikan pandangannya itu, saya merasakan dia pendeta besar sedang berkhotbah. Iman saya semakin ditebalkan, ya, karena merasa bersyukur diciptakan
ciptakan yang Maha Kuasa, bisa melihat keindahan, kekuatan yang diberikan dari beragam anak bangsa. Dan juga Bapak Ibu pimpinan atau tokoh agama yang kami cintai. Saya tadi sudah warning kalau tadi di awal 5 menit sampai 7 menit ya. Kalau tokoh agama kan biasanya pendapatnya banyak daripada pendapatannya. Jadi mohon maaf kalau kita sampai Bapak Ibu yang saya kasih, tema yang diberikan atau juga yang telah dibuat Nusantara Baru Indonesia Maju ini mengingatkan saya kembali tentang bagaimana dahulunya Nusantara yang dikonsensuskan atau disepakati para pendiri bangsa itu ada di dalam sebuah refleksi dan kontemplasi yang cukup panjang. Ada semangat nasionalisme, komunisme, agama, dan seterusnya. Tetapi di dalam kontemplasi para pendiri bangsa, mereka tiba pada satu titik di mana atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan karena bambu runcing kita dimerdekakan, bukan karena diplomasi kita dimerdekakan, tapi karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang disepakati oleh para pendiri bangsa pada 18 Agustus 45. Dan oleh karena itu, semangat itu pula yang seharusnya ketika tema ini diberikan, kembali mengevaluasi apakah betul-betul kita sudah ada di dalam titik itu, atau kita sudah beranjak ke titik yang lain. Nusantara baru bukan Nusantaranya secara entitas yang baru, tetapi manusia-manusianya, SDM-nya, sumber daya manusianya yang betul-betul mengalami yang dikatakan tadi oleh Bapak Kardinal, transformasi kehidupan yang tidak lagi mengedepankan dirinya, golongannya, kepentingannya, tetapi kepentingan bagi bersama sebagai sebuah bangsa atau negara bangsa. Penulis besar atau pemikir besar Dan Henderson mengatakan sebuah nation itu tidak lain tidak bukan hanya ada karena kesatuan imajinasi, bukan karena militerismenya, bukan karena kekuatan para cendekiawannya, tapi memiliki imajinasi bersama untuk menjadi satu, berjalan bersama dan membangun bersama. Di Nusantara baru yang seperti ini adalah poin reflektif kita. Apakah imajinasi masih kita miliki? Para pendiri bangsa sudah clear dengan itu, sudah selesai dengan dirinya sendiri, dengan golongannya, dengan politik kelompoknya atau kepentingannya, beranjak pada imajinasi bersama menjadi sebuah kenyataan baru Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kenyataan baru yang tidak pernah diramal-ramalkan oleh tempat-tempat lain, atau bahkan juga mungkin anak-anak bangsa yang merasa sudah cukup dengan bangsa-bangsa, dengan Jong Java, Jong Bataknya, dan seterusnya. Tapi kemudian menjadi satu entitas baru, fenomena baru bernama Indonesia, adalah karena imajinasi bersama yang sudah tuntas dengan dirinya sendiri. Saya sangat senang tadi Imam Besar menyentil persoalan moral pada diri. Bukan hanya karena penderitaan kita bisa lolos atau maju, tapi bagaimana kita bisa lolos juga dari kenikmatan. Perjalanan bangsa ini sudah menawarkan penderitaan, tapi yang lebih jauh sekali ada banyak kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan. Oleh karena apa? Perkembangan atau kemajuan begitu banyak terjadi di sana sini. Bahkan kerjasama bilateral internasional sudah terjadi sedemikian rupa. Kenikmatan-kenikmatan semakin berkembang. Persoalan krisis moralitas semakin menjadi persoalan akibat kerakusan manusia. PGI sejak 2014 juga terus mengendorse, terus mempromosikan bagi warga gerejanya supaya kemudian mengedepankan spiritualitas keugaharian yang berdimensikan pertama, berani berkata cukup atas segala kenikmatan yang kita miliki, atas segala keserakahan, kerakusan
bahkan kekerasan yang kita lakukan terhadap orang lain, baik secara fisik maupun verbal, secara pikiran hati kita maupun yang terlihat. Yang kedua, berani juga atau sedia untuk berbagi di dalam segala keberadaan kita. Oleh karena apa? Adanya gap-gap, adanya kesenjangan-kesenjangan, luka-luka kemerdekaan. Luka-luka ini kalau tanpa hidup yang berbagi bersama, ini kita akan kemudian mundur ke belakang, tidak memiliki imajinasi bersama untuk saling memajukan. Makanya kalau dalam salam-salam kekristenan saya tidak suka pakai kata shalom, karena ketika mengatakan shalom itu, saya sendiri pribadi tidak berlaku pada yang lain. Kita ada di dalam situasi utuh holistik dalam damai sejahtera Tuhan. Jangan sampai kita mengatakan shalom, tetangga sendiri kelaparan, tetangga sendiri ada di dalam kekerasan dalam rumah tangga dan kita tidak peduli. Tetangga sendiri tidak maju oleh karena pendidikan yang semakin sulit. Jual beli bangku sekolah sekarang sudah dengan telanjang mata dilakukan. Masuk SMP negeri walaupun itu ada zonasi sekarang sudah susah. Tetap siapa yang memiliki dana anggaran dia bisa mengambil. Berani berkata cukup, membagikan kehidupan kita, artinya sudah tuntas dengan diri kita. Kita berani untuk berkata cukup dengan diri kita, tapi juga berbagi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dimensi dari spiritualitas ini adalah bagaimana bersama-sama mengedepankan sistem yang berkeadilan yang selama ini membuat banyak orang, baik manusia maupun ciptaan Tuhan lainnya, tidak dalam kecukupannya. Memperjuangkan sistem yang membuat kecukupan itu terjadi bagi semua umat dan semua ciptaan. Jadi tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri secara reflektif berubah dan hanya berbagi oleh karena dirinya ada dalam kecukupan, tetapi juga berjuang secara advokatif bagi sistem yang berkeadilan. Dengan semangat yang demikian, kita barulah menjadi Nusantara yang baru. Bukan hanya ibu kota yang baru, bukan karena fasilitas infrastruktur yang baru, tapi manusia-manusia baru yang lama sudah berlalu, biarkanlah. Namun yang baru kini harus kita sosok dan kita capai bersama. Bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas para pendidik-pendidik di sektor-sektor formal, tetapi kita juga anak-anak bangsa sebagai pemuka-pemuka agama. Apapun disiplin dan juga latar belakang kita embat bersama memikul pembangunan ini, memikul jalan bersama, imajinasi bersama untuk betul-betul maju, untuk betul-betul tidak hanya slogan revolusi mental yang kita kerap dengar beberapa periode terakhir ini, tetapi bagaimana betul-betul revolusi di dalam keimanan kita melihat yang lain sebagai bagian dari diri kita, memanusiakan manusia lainnya sebagaimana manusia ada yang pada diri kita. Apa yang engkau inginkan orang lain berbuat padamu, lakukanlah. Jika tidak ingin engkau diperlakukan oleh orang lain seperti apa yang tidak engkau inginkan, maka jangan lakukan itu. Imam besar, saya walaupun sering dalam pertemuan-pertemuan seperti ini secara informal atau khusus, bahkan saya tidak kabari Imam besar, saya juga main-main ke Masjid Istiqlal, bahkan pernah tidur siang di sini. Itu tidak dilarang kan, Bapak Ibu? Kalau dilarang saya akan stop, tidak melakukannya lagi. Boleh ya, bahkan gini. Saya bahkan mengajak anak saya yang masih kecil, yang belum sekolah, untuk ke Masjid Istiqlal. Duduk-duduk melihat, dia tanya, Papa, mereka bikin apa? Lagi ada yang sholat, ada yang lagi baca Quran. Ini saudara-saudara kita memang Muslim, mereka sedang sembahyang seperti apa? Itu yang dilakukan. Kok beda dengan kita? Karena kita memang beda. Terus kenapa kita kesini? Supaya kita tahu semua manusia ada di dalam pimpinan Tuhan yang sama, Tuhan yang berkata kita harus belajar tentang yang lain. Terus kalau saya, anak saya Joe namanya, kalau Joe mau main-main ke masjid boleh nggak? Ya boleh aja,
Dulu Papa waktu kecil juga main sampai tidur di keranda, kan? Karena apa? Merasa nyaman di masjid. Di gereja Protestan terutama, sulit sekali. Karena ada sapamnya, tanya dulu apa kepentingannya. Sudah lapor dulu. Makanya kalau saya berjalan kemana-mana, saya cari masjid. Selain MCK, bisa sebelahan. Terima kasih sudah hadir bagi seluruh anak bangsa masjid-masjid yang telah membuka diri. Karena dengan demikian, saya justru banyak menemukan Kristus di dalam masjid. Mohon maaf kalau itu yang saya imani. Di pondok-pondok pesantren saya melihat, saya menemukan Kristus di pondok-pondok pesantren daripada di sebagian gereja yang pernah saya kunjungi. Karena apa? Di sana tercipta wajah-wajah yang memanusiakan orang, menghargai keberadaan saya. Walaupun saya tidak dikenal, saya pernah ke ponpes yang kemarin diributkan viral Al-Zaitun. Masuk di sana, para santrinya kalau lewat naik sepeda turun dari sepedanya, bahwa merdeka. Saya bilang ini tidak terjadi di gereja. Saya menemukan kasih Tuhan yang saya percaya itu terjadi dimanapun kita berada. Dan kalau kita bisa menghadirkan, memfasilitasi pertemuan-pertemuan ilahi di dalam perjumpaan yang beragam ini, Nusantara baru kita bilang itu yang terjadi. Apa kita masih dalam hal-hal form mendatangkan hanya elitis-elitis semata, tidak merasakan perjumpaan-perjumpaan ilahi itu, Nusantara baru hanya menjadi sejarah dari masa lalu yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Mari kita bersama-sama menyongsong Nusantara yang terus diperbarui, yang terus mau memperbarui diri, yang terus menjadi kritis pada dirinya sendiri, supaya kita semua ada dalam kecukupan dan boleh terus menegakkan keadilan dan kedamaian bagi seluruh ciptaan Tuhan. Terima kasih. Merdeka! Terima kasih Bapak Pak 10. Kira-kira Pak Pendeta Jimmy mau mondok mungkin nanti. Jangan sampai login ya. Kita semua tentunya mengharapkan dialog ini, bangsa untuk kualitas agama ini begitu sangat hangat dan baik sekali. Oleh karena itu, pembaharuan tas Indonesia atau Nusantara Baru Indonesia Maju ini tentu butuh daya dan upaya yang baik demi kemajuan bangsa. Dengan tetap berprinsip pada nilai luhur bangsa seperti persatuan, kesatuan, dan tentunya Pancasila. Mari kita puas buat kita semua. Karena keterbatasan waktu dan juga di sana sudah mulai berdingin, tapi masih hangat. Kita tutup saja kajian ataupun dialog kebangsaan untuk kualitas agama ini. Dialog kebangsaan untuk kualitas agama ini kita tutup, dan saya mohon maaf segala khilafan dan kekurangan sebagai moderator akan kami kembalikan kepada MC kita, Ibu ataupun Saudari Hala Bukhari. Terima kasih kepada para narasumber kami yang telah menyampaikan pemaparan yang luar biasa ini. Sekaligus moderator kami Pak Hendra, dan sebagai bukti kenang-kenangan kami ingin menyerahkan plakat kepada para tokoh agama yang akan diberikan oleh imam besar dan para kabin PPNI yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Haji Nur Adiani MSI. Silakan. Oke, satu.
pertemuan besar dengan para tokoh agama untuk melakukan foto bersama. Baik, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abu Hurairah LCMA. Kepadanya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan izinkan kami memimpin pembacaan doa sesuai dengan ajaran syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbal alamin, ya hayyu ya qayyum, ya hannan ya mannan, ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'. Allahumma inna ni'amaka ala baladina Indonesia la tu'addu wa la tuhsa, faj'alna li hadhihi ni'ami minasy-syakirin wa adim ala baladina ni'matal amni wal amani wal istiqrar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, sungguh Engkau telah menganugerahi bangsa dan negeri kami Indonesia dengan nikmat-Mu yang sangat banyak. Maka jadikan kami bangsa yang pandai mensyukuri nikmat tersebut, dan anugerahilah selalu negeri kami dengan nikmat ketenangan, keamanan, dan stabilitas. Allahumma barik hadzal balad alladzi aqamtana fihi wahfad ra'isana wa awliya'a umurina wa ulama'ina as-salihin warzuqna hubbahum wal iqtida' bihim wa matti'hum bidawamis sihhati wal afiyah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, berkahilah negeri ini di mana Engkau takdirkan kami menjadi penduduknya. Jaga dan lindungi pemimpin kami, lindungi para pahlawan, tokoh bangsa dan tokoh-tokoh agama kami. Tanamkan dalam diri kami rasa cinta kepada mereka dan jadikan mereka sebagai panutan kami. Kami, ya Allah, anugerahi mereka dengan nikmat kesehatan dan kesejahteraan. Allahumma adfi naral fitani fi hadzal balad wa ab'id anna al-munaza'at wal karahiyah wat tabaghud wal ikhtilaf fima bainana wajma' syamla sya'b Indonesia 'alal haqq wardud 'alaihi kaidal kaidina wa makral makirina wa hasdal hasidina wa qina syarral munafiqin. Ya Allah, padamkan api fitnah yang ada di negeri kami. Padamkan perpecahan, perselisihan, saling menjatuhkan di antara kami sesama anak bangsa. Kuatkan bangsa ini di atas kebenaran. Selamatkan kami dari tipu daya para pengkhianat bangsa. Hindarkan kami dari iri hati para pendengki. Jaga kami dari sasaran murka sasaran makar orang-orang yang ingin menghancurkan kedamaian di negeri ini, serta jauhkan kami dari kekejian dan kelicikan kelompok orang-orang munafik yang ada di negeri kami. Allahumma ya Rabbana wa ya Maulana, inna da'awnaka kama amartana fastajib du'a'ana kama wa'adtana, wa sallillahumma wa sallim wa barik ala sahibil khuluqil azim wa man arsaltahu rahmatan lil alamin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya